Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo mitra PKBI dimanapun berada, jumpa lagi dengan koneksi, komunikasi, dan aneka informasi. Di sini kita akan membahas hari ini, pas nih kita akan membahas terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan atau KTD. Jika kita mengalami KTD, apa sih yang akan kita lakukan gitu ya. Kemudian kalau ada teman atau saudara juga yang mengalami KTD dan bercerita dengan kita, apa yang mesti kita lakukan? Kadang juga kita kan, wah bingung nih harus melakukan apa dan segala macam. Nah, sekarang saya nggak sendirian, saya kenalin dulu ya, saya Rianto Abdul Syakur atau biasa dikenal dengan Rian Asyakur. Sekarang kita akan berdiskusi terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan ini adalah sebuah sebuah fenomena yang dekat dengan kita gitu. Kita sering lihat di pemberitaan media juga, kita juga bahkan sering mengalami di sekitar kita gitu. Bahkan pernah terjadi mungkin dengan teman-teman gitu yang menonton ini. Nah, sekarang kita akan membahasnya bersama dengan seorang yang sudah tentunya mungkin bagi teman-teman juga sering melihat juga ya seliweran di media massa, bahkan di media online, juga di media sosial gitu ya, dekat dengan keseharian juga mungkin sering berdiskusi juga dengan beliau. Beliau adalah seorang praktisi layanan kesehatan seksual dan reproduksi atau SRHR. Beliau adalah Mbak Heni Widianingrum, biasa dikenal dengan Mbak Heni. Mbak Hen. Hai Rian. Halo, selamat siang Mbak Hen, sehat ya? Alhamdulillah sehat Rian. Semoga kamu juga Ian ya. Alhamdulillah sehat Mbak Hen. Nah, ini kalau teman-teman kalau ngomongin soal Cashpro sama Mbak Hen ini waktunya kayaknya setengah jam, 1 jam nggak cukup. 24 jam pun bahkan nggak cukup. Karena Mbak Hen ini punya banyak segudang informasi yang bisa kita kepoin terkait dengan Cashpro. Mbak Hen, sekarang kita mau membahas salah satu yang hangat juga nih Mbak Hen, terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, mungkin juga teman-teman juga sering ini ya pernah mendengar atau pernah membaca itu pemberitaan terkait kasus kehamilan tidak direncanakan di media massa. Nah, kalau kita melihat dengan ini Mbak Hen, kalau lihat di media massa kadang-kadang pemberitaan terkait dengan kehamilan tidak direncanakan atau KTD ini seringkali bombastis gitu kalau saya menyebutnya, atau framingnya seringkali menyeramkan. Nah, terakhir pemberitaan kasus KTD ini terjadi di Makassar yang menurut media melakukan aborsi tidak aman dan menyimpan janinnya di kotak makan selama bertahun-tahun. Nah, ini kan juga pemberitaan yang membuat kita takut dan khawatir juga gitu ya melihat pemberitaan seperti ini. Nah, ini saya mau nanya langsung nih ke Mbak Hen. Mbak Hen, gimana menyikapi berita-berita terkait KTD yang seperti ini nih Mbak Hen? Ya, oke. Makasih Rian. Ya, saya juga membaca tuh Rian terkait pemberitaan media massa ya yang ada di Makassar. Memang sangat bombastis dan saya sendiri gitu ya langsung sekian tahun dan kemudian itu berupa janin di kotak-kotak. Bagaimana sih manajemen penyimpanannya gitu ya? Manajemen penyimpanan dan apakah itu dalam keadaan panik atau memang sudah tersusun rapi. Tapi apapun pastinya kalau sudah melakukan seperti itu berarti itu kehamilannya pastinya tidak direncanakan gitu ya. Tidak direncanakan dan mungkin juga dia sebenarnya sebagai korban terkait adanya pendidikan kesehatan reproduksi. Ya, di Jakarta saja gitu ya masih banyak remaja, tidak hanya remaja, bahkan saya pernah juga berdiskusi dengan yang sudah ibu-ibu ya bekerja di sebuah pabrik, mereka juga kurang paham, tidak paham terkait dengan kesehatan reproduksi, terkait menstruasi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya pikir menyikapi yang di Makassar itu juga kita harus memposisikan dia sebagai korban dulu, jangan mengadjust ya, jangan-jangan dia adalah sebagai korban terkait pendidikan reproduksi, kesehatan reproduksi yang tidak dia dapat dari kecil. Ya, baik dari orang tuanya maupun guru, atau dia sebenarnya korban dari kebijakan kita sendiri yang menganggap kesehatan reproduksi itu masih dianggap tabu.
sehingga pada saat dia sedikit mendapatkan kekerasan, mungkin ya kekerasan, ancaman dan lain sebagainya, kemudian dia melakukan risiko reproduksi, risiko hubungan reproduksi yang mengakibatkan hal-hal yang diberitakan tadi. Itu sih. Jadi menarik. Saya berharap teman-teman mitra PKBI juga tidak mengadjust dengan pemberitaan yang bombastis itu, tetapi kemudian menyikapi kembali kita berrefleksi bagaimana sistem pendidikan kesehatan reproduksi kita. Itu sih. Menarik nih Mbak Hen. Jadi terbuka ya bahwa sebenarnya kalau terjadi kasus yang direncanakan, melihatnya bahwa kita jangan terjebak dengan apa yang diberitakan media langsung, tapi kita juga ada kesempatan buat berpikir juga bahwa ini adalah korban, tadi Mbak Hen bilang, korban dari bisa dibilang bahwa tidak meluasnya akses atau belum mendapatkan akses dari pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi ya. Nah Mbak Hen, kepo lagi nih, juga mungkin teman-teman juga sudah tahu, tapi juga kalau dapat langsung dari Mbak Hen nih kayak lebih terpercaya. Nah, Mbak Hen, secara definisi sebenarnya kalau orang ngomong soal KTD gitu, kehamilan tidak direncanakan, itu apa sih gitu? Iya, benar. Jadi dari ininya ya, kehamilan yang tidak direncanakan, artinya mereka hamil yang memang tidak siap gitu ya. Si perempuan ini tidak siap, baik perencanaan secara fisik gitu ya, fisik, psikis, kemudian sosial, dia juga belum gitu ya. Jadi pada saat kemudian dia hamil, dia bingung nih bagaimana nanti fisik saya dalam menghadapi kehamilan ini gitu ya. Apakah sudah siap? Fisik artinya tidak hanya sekedar body gitu ya, body yang kelihatannya tinggi besar. Ini udah siap sudah siap dengan kehamilannya. Ternyata dia belum merencanakan itu. Jadi organ reproduksinya juga secara fisik belum siap. Kemudian psikis, apakah dia ternyata belum merencanakan bagaimana nanti kalau saya menjadi seorang ibu, misalnya seorang ibu. Nah, kemudian dari sosial, masyarakat memandang si perempuan ini di dalam kehamilannya. Makanya dianggap sebagai kehamilan yang tidak direncanakan, artinya perencanaan ini komprehensif ya, baik fisik, psikis, maupun sosial yang kemudian nanti akan dihadapi. Nah, kalau ini semua sudah siap direncanakan, artinya apapun namanya kehamilan yang direncanakan gitu, Rian. Ya, kepikir seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita gitu ya mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian apa yang pertama kali dilakukan? Karena gini, kebanyakan ya juga yang aku baca juga gitu, bahwa dan juga dialami sama teman-teman ketika mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, seringkali perempuan yang harus menanggung hampir 100% bahkan 100% semua risikonya gitu. Dan pasangannya itu ya hilang begitu aja gitu. Tiba-tiba kayak the flash, hilang nih pasangan saya gitu. Kayak nggak ada punya pasangan, tiba-tiba kok ada saya hamil kok nggak ada pasangannya gitu. Nah, itu gimana? Apa yang harus dilakukan pertama kali, Mbak Hen? Iya, jadi itu tadi banyak terjadi ya, khususnya pada pasangan yang belum menikah gitu ya, pada pasangan yang belum menikah. Ini note aja ya teman-teman mitra PKBI semua, bahwa kehamilan tidak direncanakan itu teman-teman jangan terjebak pada pasangan yang belum menikah, tetapi juga pasangan yang belum menikah, yang sudah menikah pun bisa terjadi KTD. Nah, yang pertama sebenarnya tenangkan diri dulu pada saat memang terlambat haid, kemudian melakukan tes kehamilan dan dinyatakan positif, tenangkan dulu. Jadi lindungi diri kita dulu. Jadi jangan memikirkan orang lain dulu, tapi kita dulu. Kemudian cari langkah strategis, yaitu konseling kepada orang yang terpercaya, gitu ya, orang atau lembaga yang terpercaya. Karena dalam pemikiran sesaat pada saat panik tadi, pengambilan keputusan tidak akan tepat. Gitu. Nah, dari hasil konseling itu tadi, si konselor itu konselor atau siapapun lah, biasanya kan ada pendukung ya, pendukung dari kita gitu, atau konselor. Kalau memang dipercayakan pada konselor, itu nanti akan dijelaskan apa itu langkah-langkah terkait KTD. Jadi konselingnya bagaimana nanti kalau kemudian diteruskan, tidak diteruskan, kemudian dampak-dampak dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang sudah tenang, bisa ngambil keputusan dengan tepat.
Jadi kalau kemudian bagi yang pasangan belum menikah, saya rasa kalau langsung mencari pasangannya dulu gitu ya, kemudian tidak memikirkan kehamilannya, karena ini berdampak dengan usia kehamilan yang semakin tinggi. Kalau misalkan nanti keputusannya tidak tepat, itu juga akan membahayakan bagi kesehatannya. Jadi itu yang harus dilakukan, baik yang sudah menikah maupun tidak menikah, segera tenangkan diri dulu, kemudian cari lembaga atau lembaga yang bisa melakukan konseling dengan netral. Gitu. Tenangkan diri, kemudian konseling gitu ya Mbak Hen ya. Nah, lalu yang menarik sebenarnya gini, ketika misalnya terjadi kehamilan tidak diinginkan, atau risiko-risiko apa sih Mbak Hen? Ya, risiko-risiko apa yang ketika terjadi kehamilan tidak diinginkan? Ya, jadi kalau di dalam kehamilan yang tidak direncanakan ini, misalkan apapun ya, sebenarnya mau meneruskan atau menghentikan kehamilan, semuanya ada risiko gitu ya. Baik risiko tadi sebenarnya risiko fisik, kemudian psikis, sosial gitu, itu semua ada. Bahkan juga dampak secara hukum pun ada gitu. Nah, tapi dengan konseling, semua dampak-dampak itu bisa dicari solusinya. Artinya kalau saya memilih pilihan yang ini, gitu, dampaknya akan diketahui. Jadi karena tadi kalau secara fisik yang saya bilang tadi bahwa organ reproduksi yang belum siap untuk kehamilan tadi itu juga berbahaya. Gitu. Belum nanti juga stigma dan diskriminasi dari masyarakat, psikis mental kita gitu ya. Tapi apapun lah itu semua pada saat kita konseling kita bisa mencari solusinya itu, sehingga kehamilan yang tadinya tidak direncanakan itu kalaupun berlanjut menjadi direncanakan, diterima dengan baik, kalaupun misalnya dihentikan pun tidak ada penyesalan. Jadi apapun bisa dikomunikasikan. Oke. Nah, seberapa penting sih tadi Mbak Hen sudah bilang konseling gitu ya, beberapa kali kata konseling ini muncul. Nah, seberapa penting sebenarnya peran konseling secara komprehensif dalam kehamilan yang tidak direncanakan? Ya, konseling sangat penting sekali di sini. Karena pada saat berdasarkan pengalaman ya, orang yang KTD itu rata-rata gitu ya, ingin menghentikan kehamilan gitu. Tanpa memikirkan dampak-dampak tadi yang saya bilang, dampak dari mulai fisik, psikis, mental, kemudian sosial, kemudian hukum dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak memikirkan itu. Tetapi dengan konseling ini mereka jadi paham, karena akan dijelaskan di dalam konseling itu terkait kesehatan reproduksinya sendiri gitu ya. Kemudian resiko reproduksinya, kemudian jika diteruskan seperti apa, jika pun tidak seperti apa. Dengan catatan konselor ini netral ya, tidak kemudian di dalam konseling ini konselor akan berpihak di dalam satu keputusan yang membawa nilai pribadinya untuk disamakan dengan nilai korban KTD tadi, gitu. Jadi kalau kemudian netral semua, jelas keputusan akan diambil. Bahkan yang datang tadinya tidak menginginkan kehamilan, ingin menghentikan, bisa jadi setelah konseling mereka melanjutkan kehamilan ataupun sebaliknya, seperti itu. Jadi konseling juga bisa dikatakan bahwa dia juga membuka beberapa opsi gitu ya Mbak Hen ya. Yang tadinya mungkin karena panik dan tertutup, jadi konseling bisa membuka ada kayak semacam pencerahan nih gitu. Iya. Bisa dikatakan seperti itu? Artinya opsinya bukan dipilihkan oleh kita ya, tetapi kita hanya memberikan informasi informasi terkait cash pro dengan sebenar-benarnya, kemudian pilihan tetap kepada klien atau korban yang KTD tadi. Iya. Nah, kalau tadi balik lagi ke apa yang dibicarakan di media gitu ya Mbak Hen. Terkait dengan KTD ini kan hanya beberapa saya belum melihat banyak media menggunakan term KTD gitu. Itu pun juga mungkin yang sudah media yang sudah terinformasi atau media yang memang sudah dekat dengan PKBI gitu ya. Jadi ngomongnya KTD. Nah, banyak juga yang ketika kasus KTD muncul ini selalu kan memang kasus ya.
berdasarkan kasus yang bombastis tadi. Nah, ada term yang memang media juga seringkali gunakan, yaitu aborsi aman dan aborsi tidak aman. Nah, seperti apa Mbak Hen? Ya, mungkin sebelum saya menjawab aborsi aman dan aborsi tidak aman ya, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa KTD itu identik dengan aborsi ya. Nah, padahal ini berbeda sekali, bahwa KTD sebenarnya kehamilan tidak direncanakan, definisi yang pertama tadi saya sudah sampaikan, dan KTD ini bisa berakhir dengan terminasi atau aborsi, dan bisa juga dengan meneruskan kehamilan gitu. Jadi berbeda. Nah, adanya aborsi pasti dimulai dari KTD. Nggak mungkin orang akan melakukan aborsi tanpa KTD gitu. Kalau dia direncanakan dengan matang, nggak mungkin dia aborsi. Jadi dengan aborsi berarti ada KTD. Nah, ada KTD dan seterusnya mungkin ada pendidikan. Nah, menarik terkait aborsi aman dan tidak aman. Jadi kata aborsi sendiri sebenarnya ada yang aman, meskipun sebagian masyarakat menganggap aborsi itu tidak. Aborsi itu menyeramkan, aborsi itu tidak aman gitu ya. Beda. Jadi aborsi aman itu sebenarnya ada di panduan WHO, ada ketentuan umur tertentu ya. Ada umur yang bisa dilakukan tindakan aborsi aman. Kemudian dilakukan oleh provider yang terlatih, ya. Provider terlatih artinya bukan dukun dilatih gitu ya, Rian. Tapi memang provider medis ya, tenaga medis, dokter yang sudah terlatih, yang memang di situ sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2016 ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2016. Di situ dijelaskan providernya siapa yang terlatih, kemudian juga tidak mengutamakan uang, artinya bukan menjadi tujuan utama uang. Ini mumpung orang ingin aborsi kemudian ditarik uang berapapun itu pasti bayar, itu juga tidak boleh. Kemudian fasilitasnya, tempat pemberian layanan juga harus memang sudah mempunyai standar-standar dari kesehatan, artinya dia juga udah berizin dan lain sebagainya. Sementara kalau tidak aman pastinya kebalikannya ya, dilakukan oleh orang tidak terlatih dengan menggunakan alat yang menurut selama ini bisa luruh gitu, seperti mungkin menggunakan batang ubi, batang singkong seperti itu, terus kemudian jamu-jamuan dan lain sebagainya. Dilakukan juga fasilitas seadanya, jadi mungkin bisa dipijat-pijat di tempat yang tidak aman dan tidak steril. Nah, makanya dengan mungkin mitra PKBI tahu gitu, paling tidak bisa memberikan informasi pun kalau memang harus mengakses, istilahnya datang ke tempat konseling yang benar, kemudian tempat fasilitas kesehatan yang memang sudah sudah sesuai dengan standar-standar kesehatan tadi. Nah, Mbak Hen, lalu gimana peran PKBI? Nah, gimana peran PKBI dalam menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi khususnya di kehamilan yang tidak direncanakan secara komprehensif? Itu gimana? Apa saja peran PKBI, Mbak Hen? Ya, peran PKBI di dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan ini sebenarnya jauh dimulai tidak saat terjadi kehamilan tidak direncanakan saja, Rian dan mitra PKBI. Jadi kita sebenarnya sudah mulai memberikan pendidikan KSPRO itu dari mulai anak-anak di saat usia dini ya. Kita punya yang namanya sekolah PAUD. Di situ juga baik muridnya maupun orang tuanya diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Kemudian di usia remaja baik SMP sampai SMA gitu ya, di perguruan tinggi kita juga punya program terkait kesehatan reproduksi juga. Nah, kemudian kalau memang itu dari saringan ya, kita seperti saringan gitu, dari atas kita sudah lakukan awareness, tetapi kemudian perilaku juga kita sudah berikan bagaimana sih perilaku yang aman ya, perilaku reproduksi yang aman sudah kita informasikan, jelaskan juga, tetapi tetap ada yang namanya kebocoran ya, kebocoran di mana mungkin tadi orang nggak mungkin peran PKB itu memberikan pendidikan seluruh Indonesia gitu ya, meskipun kita ada di seluruh Indonesia. Nah, dari yang bocor tadi masuk ke layanan. Jadi salah satunya adalah klien KTD tadi masuk ke layanan, kemudian diberikan konseling. Nah, dari konseling itulah nanti klien yang memutuskan sendiri untuk tindakan selanjutnya. Seperti itu.
Dan bahkan kita juga punya program yang sampai lansia juga ada. Intinya kita berharap tidak ada klien-klien KTD yang kemudian ini menjadi penyumbang angka kematian ibu ya terkait dengan perdarahan karena aborsi yang tidak aman. Siap, Mbak Heni. Nah, Mbak Heni terakhir nih Mbak Heni. Kalau misalnya teman-teman mengalami KTD, ada nggak layanan hotline atau yang bisa mereka dulu temukan terlebih dahulu untuk mendapatkan tadi layanan konseling? Kemana mereka harus pergi gitu? Ya, jadi teman-teman sekarang udah zaman sosial media ya. Gampang lah sekarang dari mulai Android, kemudian yang punya laptop dan lain sebagainya bisa gampang ketik gitu ya, www.pkbi.or.id. Nanti di situ ada klik kontak layanan klinik kami. Nah, di situ ada 23 klinik kami yang bisa memberikan layanan konseling kesehatan reproduksi gitu ya, termasuk konseling KTD. Jadi silahkan di situ ada nomor-nomor baik nomor hotline maupun WhatsApp, kemudian IG dan juga alamat-alamat konseling yang bisa teman-teman datangin. Kami juga menyediakan layanan yang digital. Jadi bisa mitra-mitra PKBI melakukan konseling baik melalui WhatsApp, IG ya, melalui pesan-pesan di IG maupun pesan-pesan di WhatsApp bisa mengakses itu untuk supaya teman-teman mendapatkan informasi yang benar. Wah, luar biasa. Aksesnya sudah. Oh ya, satu lagi Rian. Satu lagi. Satu lagi Rian. Kita juga berjejaring dengan jaringan pengada layanan juga. Mungkin teman-teman kalau selain www.pkbi.or.id juga bisa dicari layanan.com. Cari layanan.com ya. Cari layanan.com artinya tidak hanya PKBI di situ, tetapi juga ada mitra-mitra PKBI yang bisa memberikan layanan informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi. Luar biasa Mbak Heni. Itu kan waktunya terbatas, tapi kita tercerahkan nih sama Mbak Heni nih. Mbak Hen, tapi ini kita udah di penghujung acara nih, waktunya memang mepet ya, setengah jam kurang gitu. Kita harus menyudahi, tapi terakhir nih Mbak Hen, pesan apa yang mau disampaikan nih ke teman-teman juga, ke rekan-rekan mitra PKBI ini, apa yang mau disampaikan terkait dengan KTD? Ya, jadi KTD itu sebenarnya bagi mitra yang tidak mengalami KTD ya, jangan kemudian melakukan stigma judgmental ya sama korban KTD. Tapi peran kita sebenarnya besar di masyarakat itu bukan hanya peran PKBI, tetapi peran kita yang paham terkait kesehatan reproduksi, informasikan kesehatan reproduksi dengan benar. Kalaupun kita belum tahu akses akses informasi kesehatan reproduksi pada organisasi atau pada lembaga-lembaga yang memang sudah paham, sudah bergelut di dunia kesehatan reproduksi. Banyak ya teman-teman, tidak hanya PKBI sebenarnya banyak, makanya jangan kemudian kita punya sosial media, punya HP, punya laptop, kemudian malah mencari yang hoax sehingga KTD ini berakhir dengan kematian. Jangan sampai terjadi. Sedih. Luar biasa Mbak gitu. Informasikan kesehatan seksual reproduksi dengan benar dan juga cari informasinya dengan benar. Tadi Mbak Heni sudah sampaikan agar tidak terjerumus dengan hoax. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu nih secara virtual dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih banyak Mbak Hen atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu ya Mbak Hen. Nanti kita bisa diskusi lagi dan teman-teman juga bisa langsung diskusi sama Mbak Hen. Mbak Hen juga punya media sosial ya, bisa dikepoin di situ ya Mbak Hen ya. Bisa dikepoin nggak di situ? Bisa langsung tanya-tanya ke Mbak Heni dan juga langsung ke PKBI, dan tadi juga ada cari layanan.com. .com ya? Cari layanan? Ya, .com. Cari layanan.com. Cari layanan.com. Langsung teman-teman bisa akses informasinya juga di situ. Mbak Heni, terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya juga terbatas. Mbak Heni, terima kasih juga. Sehat dan sukses selalu Mbak Hen. Ya, terima kasih kesempatannya Rian, dan terima kasih juga mitra PKBI yang sedang menyaksikan podcast kita ini. Baik, terima kasih Mbak Hen. Terima kasih juga rekan mitra PKBI dimanapun berada. Ini tadi kita sudah bahas. Ya, meskipun waktunya terbatas, tapi tadi kita sudah bahas semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari pembahasan kita hari ini.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.